Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ke-33 Qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, dan siapakah yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang tersesat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini ya sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya kita berbicara tentang masalah al-khauf di antara ibadah yang agung adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bab ini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dua penyakit yang berbahaya. Yang pertama adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Yang kedua al-qunut min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah dibangun di atas khauf war raja, ya. Ibadah dibangun di atas al-khauf dan ar-raja. Dan ar-raja, berharap, ya. Takut kepada Allah, ya. Jika seorang khaufnya kurang, ya, maka dia akan terjerumus dalam al-amnu min makrillah. Jika khaufnya kurang atau tidak ada kepada Allah, maka terjerumus ke penyakit, rumus ke al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Sebaliknya, jika rojaknya kurang kepada Allah, maka terjerumus ke apa? Al-qunut min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Ini dosa besar, ya, dan ini juga dosa besar. Maka seorang mukmin berusaha menumbuhkan dalam hatinya kedua-duanya, al-khauf dan ar-raja, wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami, yaitu para anbiya, para orang-orang saleh, raghaban wa rahaban, berharap dan juga dengan rasa takut, ya. Dan dalam banyak ayat Allah menggabungkan keduanya, ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Dan apakah sama dengan orang yang bangun di malam hari, kemudian sujud, berdiri, salat malam, ya. Kemudian yahdharul akhirah, takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap kepada rahmat Allah. Maka mukmin yang sejati ada yang menggabungkan antara khauf dan ar-raja, menggabungkan antara khauf dan ar-raja.
Hanya saja seperti kita pernah bahas ya, secara umum kalau dalam kondisi biasa maka khauf dan roja harus seimbang. Namun sebagian ulama berpendapat jika dalam kondisi ya seorang terjerumus dalam kemaksiatan ya, maka dia kuatkan rasa khaufnya agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia dalam kondisi akan meninggal dunia, maka hendaknya dia menguatkan rojaknya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi akan meninggal dunia seorang berusaha memperkuat rojaknya. Namun dalam kondisi biasa stabil antara khauf dan roja. Kita sudah bahas khauf pada pertemuan yang lalu. Apa yang dimaksud dengan roja ya? Roja syar'i ya. Roja yang disyariatkan ada syaratnya dua, yaitu roja yang disertai dengan khauf. Harus ada khaufnya. Kalau tidak ada maka akan terjerumus dalam al-amnu min makrillah. Kemudian harus disertai dengan amalan. Bukan hanya roja yang hanya saya berprasangka baik kepada Allah tapi enggak pernah beramal soleh. Ini namanya tertipu, terpedaya. Namanya gurur. Jadi roja yang tidak disertai dengan amal soleh maka itu namanya gurur, terpedaya. Oleh karena dalam banyak ayat Allah menggandengkan roja dengan amalan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh." Barang saya berharap bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal soleh. Dia hendaknya beramal soleh. Sama seperti tadi ayat, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Dan apakah sama seperti orang yang salat malam, dia berharap kepada Allah. Dia berharap kepada Allah dalam kondisi dia salat apa? Salat malam. Dia beramal soleh. Seperti firman Allah juga innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang sesungguhnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang berharap berprasangka baik kepada Allah, tidak ada amalan, maka ini hanya namanya gurur, terpedaya ya, terpedaya ya. Lakukan banyak maksiat tentang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang ya. Sehingga maksiat terus, yang ada masalah ya. Itu namanya terpedaya ya. Jadi harus disertai dengan amalan berdasarkan dalil-dalil yang tadi saya sebutkan. Taib, bagaimana menumbuhkan roja dalam diri seorang ya? Maka di antaranya mengenal nama-nama Allah ya, mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah ya banyak sekali yang membuat kita roja kepada Allah, seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman ya. Ar-Rahim, Ar-Rahman ya. Bahkan dalam kondisi kita akan tatkala seorang terjerumus dalam maksiat diingatkan bahwasanya Allah itu Ar-Rahman. Seperti Nabi Ibrahim waktu berkata kepada bapaknya ya, "Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman." Wahai ayahanda, sungguhnya aku khawatir engkau ditimpa dengan azab dari Ar-Rahman. Bahwasanya Allah itu Maha Penyayang. Engkau pelaku maksiat, engkau musyrik, tapi Allah itu sebenarnya Maha Penyayang. Tapi kalau kau terus-terus seperti ini, maka engkau akan terkena azab dari Ar-Rahman. Padahal dia Maha Penyayang, tapi kalau sudah terlalu parah maka baru terkena azab. Namun hukum asalnya Allah apa? Maha Penyayang ya. Makanya Allah berfirman, "Rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu ya. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya. Sampai syubhat ini, gara-gara syubhat ini, "Inna rahmati ghadabat sabaqat ghadabi." Rahmatku
mendahului kemurkaanku, sampai sebagian ulama tergelincir dan mengatakan bahwasanya neraka tidak kekal. Sampai ada pendapat seperti itu. Ini pendapat yang salah, bukan pendapat Ahlus Sunnah. Tapi sebagian Ahlus Sunnah tergelincir dalam hal ini, sehingga mereka berpendapat surga kekal, adapun neraka tidak kekal. Kenapa? Karena rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Ada suatu zaman di mana kemurkaan Allah akan kalah dengan rahmat Allah sehingga orang tidak kekal. Namun ini salah, ini syubhat. Maksud saya, saking raja yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang bisa menumbuhkan rasa harapannya kepada Allah. Jadi pertama, mengenal nama-nama Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Rauf, ya, Al-Barr, Al-Barrur Rahim, Al-Wadud. Ya. Wa huwal Ghafurul Wadud, kata Allah, dialah Al-Ghafur Al-Wadud. Kenapa digantikan Al-Wadud dengan Al-Ghafur Al-Wadud? Artinya Maha mencintai. Kata para ulama, karena sebagian orang menyangka kalau orang sudah bersalah diampuni, maka yang mengampuni tidak sayang lagi. Allah tidak demikian. Jika orang berdosa, dia meminta ampun, Allah ampuni dan Allah bisa mencintai dia kembali, maka Allah gandengkan dengan Al-Ghafur Al-Wadud. Dan banyak ya, artinya ini perlu belajar tersendiri tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya ya seperti penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Ini hadis luar biasa ya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Sampai diriwayatkan dari sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas, dia berkata, kalau saya disuruh pilih untuk dihisab pada hari kiamat, siapa yang menghisab? Saya hisab saya diri sendiri atau Allah yang mengaudit saya? Saya pilih Allah yang mengaudit saya. Kenapa? Karena Allah pasti sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sama orang tua kita berprasangka, bapak pasti maafkan kita, ibu pasti sayang sama kita. Mungkin ditegur, diomelin, tapi ibu sayang sama kita. Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Ya. Sampai kalau orang benar-benar cuma memperhatikan hadis-hadis tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk khauf, maka dia bisa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena memang luar biasa dalil-dalil tentang luasnya kasih sayang Allah sangat banyak. Banyak ya hadis tentang hal ini ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laulam tudznibu la dzallahu bikum, tsumma ja'u biqaumin yudznibun fayastaghfirullaha yaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak pernah berdosa, Allah akan musnahkan kalian. Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa agar mereka beristighfar lalu Allah ampuni mereka, ya. Seorang hamba berkata, bermaksiat kepada Allah, kemudian berkata, "Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku." Kata Allah, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru bidzam wa yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku itu yang berdosa, dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan mengadab karena dosa. Dan dia minta ampun, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia dalam waktu yang lama tidak bermaksiat. Kemudian bermaksiat lagi. Adnaba dzamban akhar, bermaksiat lagi. Waktu bermaksiat lagi dia berkata lagi, "Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku." Hambaku itu tahu siapa saya. Dia tahu bahwasanya saya Tuhannya, mengadab karena dosa dan mengampuni dosa, dan dia minta ampun, aku ampuni dia. Semua maka sama masyaallah, kemudian berapa lama tidak maksiat lagi, baru taubat. Enggak lama lagi maksiat lagi. Bilang lagi, "Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku." Allah mengatakan, hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, aku ampuni dia. Coba kalau orang dengar-dengar hadis seperti ini, maksiat terus. Jangan sampai salah paham. Jadi harus hadis-hadis tentang seperti ini kita gandengkan dengan bahaya bagaimana orang bermaksiat, bagaimana orang kufur, bagaimana orang terpedaya dan macam-macamnya. Maka rojak yang syar'i memang harus disertai dengan apa? Khauf. Kalau tidak dia bisa tergelincir. Ya, bisa tergelincir. Saya pernah ceramah di Mekah tentang bahayanya zina. Terus ada seorang datang, "Ya Ustaz, jangan bikin takut kita Ustaz. Zina gampang, tinggal cari anjing kasih minum selesai diampuni." Kan ada hadis seorang wanita pezina, dia minumkan anjing, kemudian diampuni dosa-dosanya. Wih, Masya Allah. Coba bayangkan. Dia gampangkan zina, padahal hadis banyak, ayat banyak, zina dirajam, dibunuh, disiksa di alam barzakh. Tapi dengan gampangnya dia mengatakan ada hadis, ada pezina, kasih minum anjing, dosa-dosanya diampuni. Selesai. Tinggal cari anjing, kalau nggak ada anjing ya kucing, gampang.
Itu orang kalau itu hanya memandang satu sisi, tidak memandang yang lain, maka dia mudah tersesat dan terpedaya. Maka seorang belajar agama dengan komprehensif, melihat dua sisi agar dia tidak tersesat. Kemudian juga penjelasan Nabi juga banyak, kemudian dalam ayat juga banyak, dalam ayat seperti Allah mengatakan, ya, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dalam dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sampai ulama membahas tentang arja ayatin fi kitabillah. Apa sih ayat-ayat yang sangat memberikan harapan kepada pelaku dosa? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mereka sebutkan sampai ada banyak pendapat. Ya. Ada yang mengatakan ayat ini Allah menawarkan ampunan kepada hamba-hambanya. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya ayat yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah adalah ayat tentang utang piutang dalam surat Al-Baqarah. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian jual beli utang piutang, maka catatlah. Kata para ulama, lihat, masalah utang piutang, masalah yang sepele seperti ini Allah perhatikan sampai Allah detailkan, sampai Allah turunkan ayat yang terpanjang. Ini tidak lain kecuali karena Allah sayang kepada hamba-hambanya, ya. Tapi intinya kita harus menumbuhkan rojak dalam hati kita, ya, agar kita tetap tidak putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya bahas lagi juga dalam hal ini adalah masalah makar, ya, karena dalam ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ini mereka merasa aman kenapa? Karena khaufnya terlalu rendah, rojaknya ketinggian. Tidak imbang, rojaknya ketinggian, khaufnya rendah sehingga terjerumus dalam penyakit ini. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat dalam surat Al-A'raf, ya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, ya, yaitu datang azab kepada mereka di malam hari dan mereka dalam kondisi tidur, ataukah mereka merasa aman, suatu penduduk negeri merasa aman akan datang azab kepada mereka di waktu duha, di waktu siang hari, sementara mereka sedang bermain-main, tiba-tiba datang azab Allah, ya, hukuman Allah, ya. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Makar adalah suatu kata yang kita pahami bersama, ya. Ya, makar kita ngerti, ya. Hanya dinisbahkan kepada Allah dalam sisi muqabalah, yaitu Allah makar kepada orang-orang yang berhak untuk dimakari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak makar ibtidaan, tidak sejak awal Allah berbuat makar, tetapi Allah berbuat makar kepada orang yang berbuat apa? Makar. Dan dalam Al-Qur'an ayat-ayat seperti ini banyak. Misalnya Allah istihza, mengejek kepada yang mengejek, seperti orang munafikin, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jika orang munafik ketemu dengan orang-orang beriman, mereka bilang, "Oh, kami ini beriman." Ketika bertemu dengan kaumnya orang munafik, "Oh, kita ini sama-sama munafik seperti kalian. Kita hanya ngejek orang-orang beriman." Tatkala mereka mengejek, Allah balas dengan ejekan. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang mengejek mereka. Mereka berhak untuk diejek karena mereka yang mulai melakukan apa? Pengejekan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat kaid sama makar, aku pun berbuat makar kepada mereka. Ya. Seperti juga orang-orang munafik menipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sungguhnya orang munafik menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah yang menipu mereka, ya. Ayat-ayat seperti ini banyak. Di antaranya yang berkaitan dengan makar dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada Nabi dan Allah juga berbuat makar, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar kepada orang yang berhak untuk diberikan makar, ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah al-makir, tukang makar, enggak boleh. Itu bukan nama Allah.
Karena nama Allah itu syaratnya terpuji dalam segala kondisi. Syarat nama Allah itu harus terpuji dalam segala kondisi. Sementara makar itu bagi Allah hanya terpuji ketika Allah berbuat makar kepada orang yang telah berbuat apa? Makar. Sehingga dia terpujinya itu bersyarat. Maka tidak pantas untuk dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bilang ente kasih nama anak ente namanya Abdul Makir, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, karena makar bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Saleh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlihi. Ya, thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlaka ahlihi wa inna la shadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Dan ternyata di kaum Samud ada 9 orang yang mereka bikin makar, berkumpul, kemudian mereka bersumpah, mari kita bunuh Saleh dan keluarganya. Malam-malam kita bunuh mereka, kemudian besok paginya kita bilang sama wali-walinya, kami tidak tahu apa yang terjadi kepada Saleh dan istrinya. Mereka hendak berbuat makar. Wa makaru makran, kata Allah, mereka hendak berbuat makar. Wa makarna makran, maka kami pun berbuat makar kepada mereka. Mereka dibunuh oleh Allah sebelum mereka ingin membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Wahum la yash'urun. Jadi poin di sini. Wahum la yash'urun, mereka tidak sadar akan makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar akan makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain. Qad makara alladziina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawa'id fa kharra 'alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Sungguh Allah telah berbuat makar kepada sebelum orang-orang Quraisy. Itu Allah pernah berbuat makar kepada orang-orang pembuat makar sebelum orang-orang Quraisy. Maka Allah datangi bangunan mereka, maka Allah hancurkan dari akarnya, maka jatuhlah atap bangunan mereka menimpa mereka dan telah datang kepada azab kepada mereka wahum la yash'urun, dalam kondisi mereka tidak sadar, ya. Jadi Allah berbuat makar artinya Allah membalas mereka tanpa mereka. Makanya dalam ayat, ya, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apa mereka merasa aman datang makar Allah mereka sedang tidur, tidak sadar. Tahu-tahu datang azab, ya. Makanya tatkala Allah membuat makar, jadi azab Allah sifati dengan makar, artinya Allah menimpakan azab siksaan kepada mereka tanpa mereka sadari. Di malam hari tatkala mereka sedang tidur, atau duhan wa hum yal'abun, sedang main-main, sedang asyik-asyik, sedang bersenda gurau, sedang ketawa-ketiwi, tahu-tahu Allah turunkan apa? Azab tanpa mereka sadari. Makanya, ya, wallahu khairul makirin. Allah pembuat makar terbaik. Ya, tidak disadari sama sekali, tiba-tiba datang azab. Banyak orang bikin makar ketahuan makar mereka, ya. Undang-undang makar, ya. Jadi banyak orang bikin makar ketahuan. Allah kalau sudah buat makar kepada seorang tanpa dia sadari. Makanya di antara bentuk makar adalah istidraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada selalu itu. La yash'urun, la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka tanpa mereka sadari. Itu di antara bentuk apa? Makar. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asih." Jika kau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba perkara-perkara dunia, dikasih harta dan yang lainnya, ketenaran yang perkara dunia, jabatan, ya, dan yang lainnya, ala ma'asih, padahal dia tukang maksiat. Ya, diberikan kepada dia dunia mayuhib, yang dia suka dengan perkara dunia, dia kejar ketenaran, dia kejar jabatan, dia kejar harta, tukang maksiat tapi Allah berikan terus. Fa inna ma huwa istidraj. Ketahuilah itu adalah apa? Istidraj, ya. Tidak sadar bahwasanya, ya, Allah sedang berbuat makar kepada dia. Tiba-tiba dia kemudian semakin parah dan semakin parah, ya. Kenapa seorang bisa merasa aman dari makar Allah? Kenapa seorang bisa merasa aman dari makar Allah, ya? Para ulama menyebutkan, ya, yang pertama dia istirsal fil ma'asi, terus bermaksiat dan tidak ada teguran dari Allah. Akhirnya dia merasa enggak ada masalah, ya. Maksiat satu, maksiat kedua, maksiat ketiga, dan aman-aman saja, ya. Tidak ada masalah, tidak ketahuan, dan terus rezekinya bertambah. Sehingga akhirnya dia merasa seakan-akan maksiat itu tidak ada pengaruhnya sama sekali.
Sehingga dia merasa maksiat yang dia lakukan tidak ada pengaruhnya. Itu dia menganggap itu perkara kecil, tidak ada pengaruhnya. Padahal maksiat itu pasti ada pengaruh. Ya, maksiat itu pasti punya pengaruh. Walabud an tu'athir, pasti punya pengaruh maksiat. Ya. Sehingga tatkala dia lolos dari kesulitan, padahal dia terus bermaksiat, akhirnya dia merasa aman. Dia merasa aman. Dan ini dia merasa aman itu sendiri, itu sudah dosa tersendiri. Entah Allah kasih adab nanti atau tidak, dia merasa aman, tidak akan terkena hukuman, itu sudah maksiat tersendiri dan itu dosa besar. Kenapa timbul perasaan tersebut? Karena dia ternyata terjerumus dalam berbagai macam maksiat, dia aman-aman saja. Ya. Tetap saja dia pegang jabatan, tetap saja dia tersohor, tetap saja dia didengar oleh orang, tetap saja ya intinya seperti itu. Ya. Dunia tetap dia dapatkan. Maka terjerumus dalam al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama sebabnya karena dia merasa ujub dengan apa yang dia lakukan. Ya. Dia merasa ujub sehingga dia lupa diri. Dia merasa bahwasanya apa yang dilakukan suatu yang besar, apa yang dilakukan suatu yang hebat, sehingga dia merasa Allah tidak akan menegurnya, Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Ini di antara hal-hal yang akhirnya membuat dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan itu adalah dosa besar. Taib. Kita lanjutkan ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Dan siapakah yang putus asa rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ya. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim idz dakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq wa la takum minal qanitin qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi ila dhalun. Kata Allah, dan kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu-tamunya Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat. Tatkala mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kami takut kepada mereka. Kenapa? Karena Ibrahim kasih makanan, mereka tidak sentuh sama sekali. Ini siapa? Kaum datang dikasih makanan kau enggak makan. Fa'awjasa minhum khifah, maka dia pun ketakutan. Ya. Nabi Ibrahim pun ketakutan. Maka mereka mengatakan, jangan khawatir, kami datang ini untuk beri kabar kepada engkau, kau akan punya seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Ya, itu Ishak. Akhirnya Ibrahim berkata, apakah aku masih bisa punya anak? Sementara aku sudah tua. Ya. Ya, dan dalam ayat yang lain istriku juga mandul ya. Bagaimana? Atau sudah sangat tua ya, bagaimana bisa punya anak? Maka malaikat berkata, jangan kau menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka Ibrahim menjawab, saya tidak putus asa ya, saya cuma takjub. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang yang sesat. Jadi ini juga dalil akan haramnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa orang bisa sampai putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ketakutan yang berlebih-lebihan. Ketakutan yang berlebih-lebihan. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan takut, maka dia seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu memutuskan asa diri mereka dan asa orang lain. Memutuskan rahmat untuk mereka sendiri dan memutuskan rahmat buat orang lain. Maka mereka sangat mudah saling mengkafirkan di antara mereka. Ya. Oleh karena sebagian mereka seperti di Suriah, sebagian mereka kelompok-kelompok perang ini terkadang di antara mereka memiliki pemikiran khawarij, takfiri, sehingga mereka saling mengkafirkan di antara mereka, dan ini mengerikan. Ya, apalagi di luar mereka, maka mudah sekali mereka kafirkan orang lain, karena mereka tidak beri harapan kepada orang lain, kepada diri mereka saja mereka tidak beri harapan, apalagi kepada orang lain. Kenapa? Karena ketakutan yang terlalu tinggi tidak dibarengi dengan rahmat atau roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang putus asa itu kenapa? Karena dalam urusan agama terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Dia mungkin berzina, mungkin dia ini korupsi, apalah bunuh orang, akhirnya dia putus asa. Dia merasa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus dalam putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia putus asa karena dihadapkan dengan ujian-ujian dunia yang tidak bisa dihadapi.
Ya, ternyata dia sudah kerja tetap aja miskin, melamar sana tetap aja tidak diterima. Akhirnya putus asa, seakan-akan dunia ini sempit bagi dia tidak bisa memperoleh dunia sehingga dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melihat misalnya kondisi kaum muslimin seperti ini maka dia putus asa. Dia merasa bahwasanya tidak akan ada kebangkitan bagi umat Islam. Misalnya ya, bahwasanya kita akan sehancur-hancurnya. Mungkin dia lihat kondisi dia, kondisi dunia, kondisi politik dan kondisi lainnya, akhirnya dia timbul putus asa. Bahwasanya tidak akan mungkin Islam jaya kembali misalnya, ini tidak boleh. Ya, seorang tetap aja husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallam su'ila anil kabair. Rasulullah sallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala asyirku billah, maka Nabi berkata syirik kepada Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan putus asa dari rauhillah, rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah menyebutkan 3 dosa, syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Ini menunjukkan dosa besar. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menghasankan ya, seperti Al-Haytami ya, kemudian Al-Iraqi dan yang lainnya ya. Sebagian mengatakan ada hadis ini adalah mauquf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Intinya hadis ini apakah dia mauquf Ibnu Abbas yang ngomong atau Nabi yang ngomong sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada bedanya. Kalau Ibnu Abbas yang berbicara tentang hal ini, berarti dia telah berbicara tentang sesuatu yang gaib dan hukumnya adalah hukum marfu. Ya, hukum marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya dalam hadis ini ada 3 dosa besar. Syirik kepada Allah kita sudah tahu. Yang kedua al-ya'su min rauhillah, merasa putus asa dari rauhillah. Apa bedanya rauh dengan rahmat? Rahmat Allah itu lebih luas, mencakup perkara yang diharapkan dan mencakup kesulitan yang hendak dihilangkan. Seorang berharap kepada Allah, rahmat Allah, agar dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dan dia berharap rahmat Allah agar kesulitan yang dia hadapi hilang. Adapun rauh berkaitan dengan kesulitan yang sedang dihadapi. Disebut rauh berarti dia berharap kepada Allah agar kesulitan yang dia hadapi dihilangkan. Makanya berkata Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Kata Nabi Yakub, wahai anak-anakku, pergilah kalian tahassus cari-cari berita dengan mendengar, tajassus cari-cari berita dengan melihat. Carilah kabar dengan dengar sana sini tentang Yusuf dan saudaranya. Ya, jangan kalian putus asa dari rauhillah, dari putus asa rahmat Allah. Maksudnya kita sedang menghadapi kesulitan, hilang anak saya hilang, Yusuf hilang, Binyamin ditahan. Ya. Kemudian maka Yakub menggunakan takbir ungkapan dengan rauhillah, karena itu adalah mengharap rahmat Allah agar menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi. Jadi maksud saya rahmat itu lebih umum, rauh itu lebih apa? Khusus. Rauh berkaitan dengan kesulitan yang sedang dihadapi agar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang ketiga, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak bakalan diazab, merasa maksiat tapi dia merasa aman ya. Ini bahaya ya. Maksiat ini merasa aman, tenang aja, santai-santai aja ya. Jadi tidak tahu tiba-tiba Allah bisa mengadab dia, tiba-tiba Allah bisa mencabut kenikmatan darinya, tiba-tiba Allah bisa bongkar aibnya, tiba-tiba Allah bisa macam-macam Allah mau lakukan. Jangan pernah merasa aman. Ente bermaksiat dan kita semua pasti bermaksiat, segera bertobat kepada Allah. Jangan pernah tunda. Kenapa seorang menunda tobat? Karena dia merasa aman. Dia merasa aman bahwasanya dia tidak akan terkena apa-apa dan biasanya dia aman. Gara-gara biasanya dia merasa aman, akhirnya dia merasa aman. Tapi seorang yang beriman, kapan dia melakukan maksiat pasti ada ketakutan. Segera dia beristighfar kepada Allah, segera bertobat kepada Allah. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Tatkala dia menunda taubatnya, itu menunjukkan dia ada merasa apa? Aman. Itu bahaya. Kenapa dia merasa aman? Karena biasanya dia selamat meskipun maksiat. Biasanya dia selamat. Dia mau selingkuh sama istri orang, dia mau apa, selamat, aman. Istri tidak tahu, aman, tentram. Dia merasa aman. Ya, dia juga usaha lancar-lancar saja misalnya. Dan an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud qala akbarul kabair al-isyraku billah.
Kata Ibnu Mas'ud, dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal qunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan putus asa dari rauhillah. Tadi sudah kita bahas bedanya rahmat sama apa? Rauh. Di sini digabungkan kedua-duanya. Al qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dan dalam bahasa Arab ketika ada kalimat A dan B, pasti ada bedanya A dan B. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan A dan B, ada dannya, berarti A pasti ada bedanya dengan B. Tatkala Allah mengatakan, Nabi mengatakan rahmat dengan rauh, ada kata dan, berarti rahmat dan rauh ini pasti ada bedanya. Bedanya apa? Rahmat lebih umum, rauh lebih apa? Khusus. Wallahu taala alam bisawab. Ini juga dalil bahwasanya dalam syariat ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, makanya Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, kalian jauhi dosa-dosa besar sejauh-jauhnya, meskipun kalian melakukan dosa-dosa kecil, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini berarti Allah membedakan dosa besar dengan dosa kecil, ya. Seperti Allah berfirman juga tentang para penghuni surga. Ya. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Ya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Sungguhnya para penghuni surga itu adalah orang-orang yang mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa keji illa al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil mereka tidak bisa menghindar. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah akan ampuni dosa-dosa kecil mereka selama mereka syaratnya meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji. Maka ternyata ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa definisi dosa besar? Dosa besar yaitu dosa yang diberi ancaman secara khusus dalam syariat. Dosa besar, dosa yang diberi ancaman khusus secara dalam syariat. Apakah disebut diancam dengan neraka secara khusus, disebutkan oleh Nabi SAW? Ya, dan itu banyak. Atau Nabi mengatakan laisa minna, bukan bagian dari kami, ya. Maka ini juga ada ancaman khusus. Atau Nabi mengatakan terlaknat, la'anallah, Allah melaknat. Ada ancaman khusus. Maka seluruh dosa-dosa yang diancam dengan ancaman khusus, apakah dengan ancaman di akhirat berupa azab atau laknat, atau di dunia dengan hukum had, maka itu semua dosa besar. Adapun dosa yang tidak diancam dengan ancaman khusus, maka dia dosa-dosa kecil, ya. Makanya seperti Nabi sebutkan tatkala pada hari kiamat kala di padang mahsyar, ya, ada orang begini, Nabi sebutkan secara khusus ini berarti dosa besar. Ya. Di antaranya seorang yang punya istri dua kemudian tidak adil, ya. Man kanat lahum ra'atani famala ila idahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya istri dua, dia condong kepada salah satunya, datang badannya miring. Ini berarti ancaman khusus tidak? Berarti tidak adil kepada istri, itu dosa besar. Istri tua, istri muda, ya. Kalau ke istri muda berhubungan dengan istri muda. Ketemu istri tua minta dikerok, ya. Istri minta udah tua, bukannya gitu aja. Olahraganya di istri kedua, istirahatnya istri pertama suruh kerok, suruh bikin jahe, suruh mijit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi itu adalah dosa besar yang diancam dengan ancaman khusus. Baik, kita selesai dari pembahasan kita. Fihi masail, ada beberapa permasalahan kata Al-Imam Abdul Wahhab. Yang pertama, tafsir ayatil A'raf, tafsir tentang ayat Al-A'raf yang tentang afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah. Tafsir ayatil Hijr, tafsir tentang ayat Hijr, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun, dan siapakah yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Syiddatul wa'id fi man amina makrallah, ancaman yang berat kepada orang yang merasa aman dari makar Allah, yaitu dosa besar. Syiddatul wa'id fil qunut, sama ancaman berat bagi orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Apakah boleh jika anak menuruti perintah ayah jika disuruh belikan rokok untuknya, padahal anak sudah tahu bahwa rokok itu haram? Dosakah? Doakan ayah saya agar dapat berubah, ya. Kalau ayah suruh beli rokok, nasihati, ya. Apa namanya? Sudah berhentilah ya.
doakan ya, bicara baik-baik, tidak usah menolak dengan kasar ya. Saya tidak mau beli, tidak mau belikan. Kenapa? Saya takut dosa ya. Ya. Bilang aja, bicara baik-baik, tidak perlu kasar. Ya, orang tua kita bagaimanapun tetap kita harus lembut selama sebaik-baiknya ya. Saya sering sampaikan, kita ini alhamdulillah dikasih hidayah sunnah oleh Allah. Orang tua kita dulu mungkin tidak mendapati suasana seperti kita. Tidak ada pengajian, tidak ada orang yang memperingatkan, tidak ada medsos yang menjelaskan tentang agama, tidak ada komunitas ya. Semuanya komunitas tukang kerja. Kalau sekarang komunitas ini, Masya Allah pada ngaji semua ya. Maka kita kasih udzur sama mereka. Sebagaimana mereka waktu kita masih kecil, mereka sabar ngurusin kita. Kita nakal ditegur dengan baik, kita rewel, kita nangis. Dia sabar banget, baik bapak maupun ibu kita. Sekarang kalau orang tua kita mungkin masih terjerumus dalam kesyirikan atau bid'ah atau maksiat, maka antum harusnya balas budi sebaik-baiknya dengan menasihati mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh apa? Kelembutan ya. Ya, maka kalau kita pun orang tua suruh belikan rokok, kita tolak dengan halus, dengan cara yang baik. Di saat saya berdiri solat berjamaah, terkadang teman jamaah di sisi kanan kiri memiliki bau mulut yang tidak sedap. Dan saya sering melakukan gerakan meniup-niup udara yang ada di mulut agar aroma tidak sedap itu keluar. Ya, boleh. Apakah artinya kalau dalam kondisi yang darurat kita benar-benar tidak bisa konsen, maka kita boleh batalkan sholat, cari tempat lain. Sama dalilnya apa? Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li hadrati ta'am wala wa huwa yudafil akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihadirkan makanan, dia sangat lapar, kemudian dia nekat salat, maka pikirannya pasti kepada kemakanan, khusyuknya terganggu. Demikian juga orang yang tahan buang air besar atau buang angin atau buang air kecil, dia tahan-tahan, dia bisa terus salat sampai selesai, tapi konsentrasinya terganggu. Maka disuruh untuk batalkan. Disuruh untuk batalkan. Nah, kalau ternyata kita qadarullah salah posisi, Allahu Akbar. Amin. Waduh. Daripada kita enggak konsen, apalagi kita sadar rakaat pertama, 4 rakaat masih lama, mending kita batal. Atau kita enggak usah batal, kita gerak ke tempat lain, enggak apa-apa, enggak usah batalkan sholat. Kalau memungkinkan kita maju atau mundur, enggak ada masalah. Itu gerakan yang diperbolehkan. Ya, jadi tidak usah batalkan sholat apa? Tinggal maju atau mundur, pindah posisi. Ya. Baik, azan dulu. Ustaz, menurut Ustaz, hukum orang yang bekerja di suatu instansi yang memungut biaya masuk dan cukai serta juga mengawasi peredaran barang-barang berbahaya seperti narkoba, bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Allah alam bisawab ya. Yang disepakati keharamannya seperti sahibu maksin finnar, penarik pajak di neraka, itu orang yang mengut pajak tanpa ada alasan sama sekali ya. Tanpa ada maslahat timbal balik. Dia cuma majakin orang, kalau bahasa kita malakin orang ya. Maka ini benar, dia malakin orang, tidak ada timbal baliknya. Misalnya memeras suatu kampung, memeras suatu negeri ya. Ya, maka ini tentu haram ya. Tapi yang jadi masalah bagaimana ada timbal baliknya. Seperti kita bicara tentang biaya cukai yang ada di pelabuhan atau di bandara. Tentu kan bandara tersebut butuh maintenance ya. Pembangunan bandara juga butuh apa? Biaya, para pekerja juga untuk mengawasi barang-barang yang masuk harus ada gajinya ya. Saya rasa ini termasuk al-masalih al-mursalah, permasalahan maslahat yang bisa ditinjau kembali dan tidak mengapa hal tersebut karena demi kemaslahatan ya. Kalau orang masuk bebas tanpa ada pajak ya yang harus diambil barang-barang masuk, terus gimana mengurusi pelabuhan tersebut ya. Maka selama diatur dengan aturan yang tepat, tidak sampai pada tingkatan menzalimi ya. Secara aturan masuk akal ya. Ya, secara penjelasan bisa logis, maka saya rasa tidak mengapa ya. Ya tidak mengapa karena ini demi kemaslahatan. Sama seperti orang masuk pasar kemudian ada sewa ya. Tempat tertentu ada bayar kepada petugas keamanan, seperti saya misalnya di kompleks kita kan bayar uang kepada satpam, kepada petugas keamanan
Ya, artinya ada timbal balik yang kita dapatkan maka tidak mengapa ya. Wallahu alam bisawab. Saya mau bertanya bagaimana hukum yang wudu di kamar mandi atau WC dan kita membaca bismillah. Apakah sah wudunya? Mohon penjelasan. Para ulama memang membicarakan tentang hukum seorang berzikir kepada Allah dalam hammam. Sampai mereka bahas dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari juga disebutkan. Imam Bukhari bahas, Ibnu Hajar juga bahas. Ya. Tidak lain karena mereka dahulu semangat untuk berzikir kepada Allah. Nah, timbul pertanyaan, apakah tatkala mereka tidak berpakaian dalam hammam? Hammam itu tempat mandi ya. Masuk di zaman dahulu ada hammam, mereka mandi di situ ya. Bukan tempat buang air besar tapi buat apa? Buat mandi dalam kondisi tidak berpakaian. Apakah mereka boleh berzikir kepada Allah? Ya. Ada dua sisi. Sisi pertama, kita dituntut untuk berzikir kepada dalam segala kondisi. Sisi kedua, masalah kesopanan. Masalah kesopanan. Apa kita berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak berpakaian? Wallahu alam bisawab ya, tidak ada larangan, tidak ada apa? Larangan akan hal tersebut ya. Maka sebagian ulama berpandang tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah seorang misalnya dalam kondisi tidak berpakaian kemudian dia mengucapkan bismillah apalagi untuk wudu ya. Selama dia tidak sedang buang air, artinya dia berpindah dari posisi toilet menuju ke posisi untuk berwudu, dia ucapkan bismillah tidak mengapa. Saya memilih pendapat tersebut. Adapun sebagian ulama berpendapat kita baca di luar sudah cukup. Tatkala kita masuk tidak perlu baca lagi bismillah, lagi pula mengucapkan bismillah tatkala wudu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ustaz tolong doakan agar anak saya bisa berhenti merokok. Kirain suami saya. Ya ibu atau bapak doain. Saya berdoa semoga dia berhenti dari merokok. Tapi yang paling penting doa orang tua. Orang tua ya. Panggil anak tersebut, bicara baik-baik, nasihati ya. Sabar dalam menasihati ya. Semoga suatu hari dia bisa berhenti dari rokoknya. Bagaimana bila kita meminjamkan uang kepada teman tapi tidak pernah menagih? Karena pernah suatu hari saya menagih namun dia banyak alasan. Ini masalah ini ikhwan ya. Saya pernah ketemu orang dia tidak mau meminjamkan uang kepada kawan-kawan yang pinjam kepada dia. Setelah saya telusuri karena dia bilang, "Ustaz, saya ini terlalu pinjamkan uang banyak orang tidak ada yang kembali." Maka dia sudah kapok. Hari dia pukul rata, semua orang pinjam uang enggak ya seperti itu ya. Karena sebenarnya ikhwan, saya bilang katakan, kita ini kalau ada orang kasih uang sama kita, pinjam uang kan, meminjamkan uang kepada kita, itu orang sangat baik. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mungkin ekonomi lagi turun, orang berusaha memegang aset dia, memegang uang dia. Ada orang pinjamkan uang sama kita, yang sangat apa? Sangat baik. Maka harusnya kita balas ya kebaikan dengan kebaikan, bukan kita balas kebaikan dengan keburukan. Sampai tatkala dia menagih, justru dia mengemis kepada kita. Ya. Sampai kalau kita bayar dia yang bilang jazakallahu khairan. Jazakallahu khair siapa saya tuh? Harusnya yang bilang jazakallahu khair itu yang minjem uang bukan minjamkan. Tapi karena kondisi sudah berubah, ikhwan tidak tahu diri ya. Akhirnya yang menagih malah ngemis-ngemis, begitu dibayarkan duitnya jazakallahu khair, jazakallahu khair. Jadi janganlah antum seperti itu. Maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matalul ghani zulmun." Menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu untuk bayar itu adalah dosa. Selama dia mampu untuk bayar, dia tunda-tunda terus, dosa berjalan. Ya. Maka wajib bagi Anda jika sudah jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo tidak ada masalah. Tapi sudah jatuh tempo, Anda punya duit, maka yang lain berhenti dulu. Jangan beli mobil, jangan beli ini. Istri ngomel-ngomel enggak usah dengar ya. Bayar dulu hutang. Setelah itu mau belikan dompet kayak baju kayak belakangan ya. Selama antum punya uang, antum tidak boleh tunda. Kalau antum tunda, antum berdosa. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah pekan depan libur ya, mungkin 2 pekan karena saya safar ke luar negeri ya. Nanti kalau udah balik ada pengumuman lagi insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.